Shalom, selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara dan kita boleh berjumpa dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tempat yang terbaik. Dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan dan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan, bahkan mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Thanksgiving Unlocking God's Blessing. Jadi pada saat kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita belajar bersama-sama tentang betapa dahsyatnya kuasa dari pengucapan syukur. Kita mau belajar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu bahasa Yunaninya adalah eukaristeo. Eukaristeo atau mengucap syukur itu artinya mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mengekspresikan rasa terima kasih kita pada Tuhan, itulah yang disebut dengan mengucap syukur. Dan tentunya karena ini sebuah ekspresi bisa dalam beberapa bentuk. Ya. Mengucap syukur bisa dalam bentuk kata-kata. Mengucap syukur juga bisa dalam bentuk doa. Dan mengucap syukur juga bisa dalam bentuk nyanyian pujian. Ini yang saya bahas terbatas kepada lewat kata-kata, lewat mulut kita. Misalnya dalam bentuk kata-kata, itu bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita bangun tidur, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih masih hidup. Ya, kalau nggak bangun-bangun lagi udah mati saudara. Waktu di mobil kita bisa bilang, aduh Tuhan terima kasih buat hari ini. Untuk kesehatan saya, untuk mobil yang bagus. Itu juga mengucap syukur dalam bentuk kata-kata. Tetapi juga bisa pada waktu kita berdoa. Pada waktu saudara berdoa sangat bagus untuk dimulai dengan mengucap syukur. Sebelum meminta-minta. Rasanya kurang sopan baru ketemu langsung minta. Betul gak saudara? Baru merem, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati cucu saya, berkati bisnis saya. Lebih bagus begitu tutup mata, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Ya, jadi sangat bagus juga mengucap syukur kita lakukan waktu kita berdoa. Tetapi juga mengucap syukur bisa dilakukan lewat nyanyian pujian. Apa yang saudara lakukan pada sore ini? Ya, saudara menyanyi, melompat, angkat tangan, lewat pujian kita bisa menyatakan, lewat lagu-lagu pujian kita bisa menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, dalam bentuk apapun ucapan terima kasih kita itu ada kuasa yang besar yang membuka pintu-pintu berkat. Apakah saudara siap belajar apa saja yang akan kita alami pada waktu kita bersyukur? Amin. Kita siap ya? Mari kita mulai. Yang pertama, mengucap syukur membawa kemenangan dalam peperangan. Tentunya yang dimaksud dengan peperangan di sini bukan peperangan secara fisik. Tetapi peperangan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Berperang melawan masalah, bergumul melawan problem dalam bisnis, keluarga, kesehatan. Itu adalah peperangan yang kita alami. Dan pada waktu kita mengucap syukur, saudara mengalami kemenangan di dalam menghadapi peperangan itu. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 sampai 23, di situ kita bisa menemukan sebuah kisah yang menarik. Pada saat seseorang mengucap syukur lewat pujian dan penyembahannya dan peperangan dimenangkan. Mari kita baca bersama-sama saudaraku untuk ayat pendahuluan ini. 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 23. Ini pada waktu bangsa Israel atau Yehuda sedang mau berperang. Apakah semua siap membaca bersama saya? Siap ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ini lucunya.
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata mau perang, yang dipilih malah anggota paduan suara, ya. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap siapa? Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi yang menyerang Yehuda atau Israel, saudaraku, itu 3 grup. Yang pertama Amon, yang kedua Moab, terus orang-orang pegunungan Seir. Mereka gabung nyerang Yehuda. Tetapi luar biasa, si Yehuda atau Israel ini mereka hanya menyanyi. Mereka bersyukur, Tuhan itu baik katanya. Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan menghadang mereka. Jadi pada saat saudara sedang bersyukur, Tuhan turun tangan menggantikan peperangan itu. Jadi Tuhan menggantikan kita, berperang ganti kita. Dan apa yang dilakukan terus? Lalu apa saudara? Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hingga pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Teman ngebunuh teman. Hebat gak nih? Jadi Israel belum aja nih bunuh-bunuhan sendiri. Setelah orang-orang Seir dimusnahkan, terus segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Siapa yang bunuh-membunuh nih? Sisa 2 doang. Amon dan Moab bunuh-bunuhan. Seirnya mati, Amonnya mati, orang Moab mati. Jadi singkat cerita, pada waktu orang Yehuda, Israel itu maju berperang, mereka bingung. Musuhnya udah kagak ada. Musuhnya di mana saudara? Musuhnya mati semua. Nggak ada yang sisa. Jadi Yehuda menyerang mau berperang, udah kalah semua. Akhirnya mereka malah ngangkutin barang-barang punya musuh. Itu diangkutin. Dan mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa karena berhari-hari mereka mesti mengangkuti jarahan menang perang. Nah, apa yang kita pelajari saudara? Kita kadang-kadang menganggap bersyukur itu gak ada kuasanya. Dan di sini kan bersyukurnya lewat memuji Tuhan kan. Seperti kita sore ini. Kan banyak orang berpikir bahwa aduh capek-capek nyanyi ngapain sih? Betul gak saudara? Ngapain nyanyi? Sehingga banyak orang berpikir ibadah yang sesungguhnya itu ketika pendeta mulai khotbah. Jadi kalau ada jemaat datang udah setengah jam ibadah mulai dan begitu duduk, mari saudara kita dengar firman. Itu belum telat katanya. Saudara, dalam ibadah seperti ini saya ingin katakan ibadah itu dibagi dalam 2 bagian besar. Bagian besar yang pertama adalah pujian kita kepada Tuhan. Yang 30 atau sampai 35 menit. Itu sebenarnya adalah bagian pertama kita memberi kepada Tuhan. Memberi pujian. Nah, bagian besar yang kedua adalah Tuhan memberi kepada jemaat melalui apa? Firman-Nya. Nah, kadang-kadang jemaat berpikir gak penting memuji Tuhan, ngapain? Yang lebih cilakanya lagi banyak pemimpin pujian yang juga gak ngerti apa yang dilakukan. Sehingga ada pemimpin pujian yang berkata, saudara-saudara sambil menunggu teman-teman kita yang belum datang, mari kita memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan dianggap ruang tunggu. Menunggu jemaat yang lain datang. Ada juga pemimpin pujian bukan yang tadi benar itu NDC punya tuh, itu bagus tadi. Ada juga WL, worship leader pemimpin pujian yang berkata, saudara-saudara sekarang tibalah waktu yang terpenting bagi kita. Sesudah kita menyanyi, memuji Tuhan, sekarang tibalah waktu yang terpenting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang tadi itu kurang penting, kira-kira kan gitu. Yang tadi apa saudara? Sebelum khotbah apa? Puji-pujian, enggak penting. Padahal ketika seorang anak Tuhan
beribadah seperti ini dan menyatakan ucapan syukurnya melalui puji-pujian salah satunya, di situ Tuhan turun tangan menggantikan peperangan kita. Sehingga pengalaman orang Israel menang perang itu terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara sedang berperang dengan apa. Berperang dengan masalah ekonomi saudara. Berperang dengan masalah kesehatan saudara. Sedang berperang melawan problem-problem keluarga saudara. Apapun peperangan saudara. Percaya ke saudara pada saat kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Tuhan menggantikan kita, berperang ganti kita. Dan kita hari ini pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya berharap bahwa setiap jemaat mendengar hal ini, kita mulai menghargai yang namanya memuji Tuhan. Yang namanya menyembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Itu bukan sekedar menunggu yang terlambat atau iseng-iseng warming up. Sebelum kita dengar khotbah, tidak. Itu bagian pertama, kita memberi pada Tuhan. Dan bagian kedua, Tuhan memberi pada kita lewat firman-Nya. Yang kedua sekarang. Pada waktu kita mengucap syukur, maka akan terjadi yang namanya kita menerima berkat pelipat gandaan. Mengucap syukur membawa berkat pelipat gandaan. Di dalam Lukas 9 ayat 16-17, saya pernah membahasnya bulan yang lalu. Kita melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Mujizat pelipat gandaan. Memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Coba kita baca bersama-sama ya. Lukas 9 ayat 16-17. Lukas 9 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Mengucap berkat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Yesus mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Jadi saudaraku, di tangan Yesus itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang harus diberi makan berapa banyak orang? Saya perhitungkan bisa belasan ribu. Karena kalau laki-lakinya 5.000, berapa wanitanya? 5.000, biasanya lebih. Di gereja itu yang beribadah lebih banyak wanita dibanding pria. Dimanapun. Sehingga saya punya keyakinan di sorga lebih banyak wanita daripada pria. Ntar dulu, persoalannya di sorga tidak ada jenis kelamin. Kita tidak kawin dan mengawinkan, jadi semua akan hidup seperti malaikat. Tapi kalau ada jenis kelamin, wanita lebih banyak. Mungkin wanita lebih gampang bertobat dibanding pria. Pria lebih bandel, lebih keras kepala. Kebanyakan. Ada nggak wanita yang keras kepala? Ada juga. Tapi bukan wanita yang di sini. Semua baik-baik wanita di sini. Haleluya. Nah, kalau prianya 5.000, wanitanya lebih, anak-anak belum dihitung. Apa saudara setuju? Yang hadir kira-kira belasan ribu. Setuju ya? Sekarang, dengan jumlah belasan ribu, roti cuma 5, ikan cuma 2. Kalau saudara jadi Yesus kira-kira gimana? Lalu saya mengangkat roti dan ikan itu. Terus dan berkata, Tuhan mana cukup Tuhan. Betul gak? Seandainya Yesus berkata, Bapa mana cukup 5 roti yang datang belasan ribu. Gak ada mujizat, gak ada pelipat gandaan. Tapi karena Alkitab berkata Yesus mengangkat roti dan ikan itu dan mengucap syukur. Pelipat gandaan terjadi. Maukah kita mengucap syukur ketika terima gaji? Mau nggak? Mau nggak ibu-ibu di sini ketika dapat gaji ya, suami dapat gaji setor sama istri. Berapapun jumlahnya, istri mengangkat gaji itu. Dan berkata, terima kasih Tuhan, thank you juga suamiku. Gitu?
Atau sambil ngangkat itu gaji. Lu bertahun-tahun gaji gak naik-naik. Beras udah naik, minyak udah naik, semua udah naik. Lu gak naik-naik, mana cukup? Kalau saudara mengeluh mana cukup, maka tidak terjadi yang namanya mujizat atau berkat pelipat gandaan. Tapi kalau hari ini kita mau berkata, aku mau bersyukur Tuhan. Untuk semua berkat dan anugerah-Mu. Maka Tuhan akan berikan berkat pelipat gandaan. Amin. Caranya gimana dong? Apa waktu saudara angkat tangan, Tuhan aku bersyukur buat berkat-Mu. Tiba-tiba emas 1 ton jatuh, puk, depan kita. Kalau itu yang terjadi saudara, bisa jantungan kita. Itu kalau jatuh di depan, kalau ketiban, bukannya kita malah mati saudara. Bukan seperti itu caranya. Jadi gimana dong caranya? Tuhan akan mengurapi pikiranmu. Kalau saudara sering mengucap syukur, maka tangan Tuhan datang. Otak saudara diputar. 1 mili. Orang bego jadi cerdas. Tiba-tiba banyak ide. Melihat Indonesia dikepung asap. Wah, dia mikir. Dagang apa nih ya? Gitu saudaraku. Saya tidak bilang nyumpain karena asap, kita berdoa saudaraku. Ini berapa puluh juta orang Indonesia yang harus diungsikan karena luar biasa. Saya tadi pagi berdoa untuk asap di Indonesia. Tapi toh sudah terjadi, saudara mesti mikir apa yang harus dikerjakan. Kalau orang cerdas, setiap masalah dia lihat peluang. Amin. Saudara minggu lalu baca nggak di koran? Anak-anak muda di Eropa, di Amerika sekarang, usia baru 25, 26 tahun. Itu income-nya per tahun ratusan miliar. Anak-anak muda mau tahu nggak? Atau sudah baca? Itu mereka tuh bukan kerja pagi bangun jam 5 pulang jam 12 malam. Bukan. Mereka punya ide yang luar biasa. Itu anak-anak muda main game. Ya, main game. Di video. Kalau nembaknya luput. Dia makian anak muda sambil ketawa-ketawa di video. Berapa menit dimasukin YouTube. Yang nonton hampir 50 juta orang. 48 juta kalau nggak salah. Dan itu karena banyak yang nonton, akhirnya YouTube bayar dia. Ada yang berapa belas juta gitu, sampai 15 juta dolar. 1 juta dolar aja, kalau hitung kali 14.000 udah 14 M, betul nggak? 1 juta dolar. 10 juta 140 M. Kalau 15 juta 210 M. Jadi saya baca, hah? Anak muda culun-culun cuma main game. Dia bukan yang bikin game loh. Catat tuh. Bukan yang bikin game. Main game. Sering luput lagi nembaknya. Maki-maki di video dimasukin ratusan M tiap bulan. Dan orang yang tahu bersyukur, saya berdoa semua di sini. Apalagi yang muda-muda. Jangan hanya pikirannya kerja di bank, pakai dasi. Gaji mah aduh, maaf ya. Doa dong, pelipat gandaan gitu. Amin. Create something gitu, bikin sesuatu. Saudara mungkin berpikir gaji saya paling 1 bulan 5 juta nih baru lulus. Tapi kalau saudara bersyukur, tiap hari bersyukur. Tapi Tuhan memberkati saudara, otak aja diputar, idenya jadi banyak. Dan terjadi pelipat gandaan. Yang bisnis kasih ide sama Tuhan, terjadi pelipat gandaan. 1 ide dari Tuhan bikin saudara kaya. Dan Tuhan memberkati saudara. Siapa yang percaya bahwa income saudara bisa berlipat kali ganda? Bisnismu bisa berlipat ganda, angkat tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang angkat tangan diberkati. Haleluya, berlipat ganda. Caranya gimana? Tiap hari bersyukur aja. Jangan ngomel, jangan marah, bersyukur. Ya, kerja keras, minta ide dari Tuhan, pelipat gandaan terjadi. Terus yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Punya gaya mengucap syukur. Mengucap syukur itu membawa mujizat. Pada saat saudara mengucap syukur, bisa terjadi mujizat dalam hidup saudara.
Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 44, ini cerita Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sebuah mujizat yang luar biasa, orang mati dibangkitkan. Orang kan kebanyakan tertariknya ketika Lazarus keluar dari kubur, itu yang sering kali dikhotbahkan. Karena kan tangan dan kakinya masih terikat, keluarnya begini, wow, begini. Wah, keren. Tapi sebetulnya sebelum mujizat kebangkitan dari Lazarus dari antara orang mati, apa yang dilakukan Yesus ini yang penting. Perhatikan Yohanes 11 ayat 41 sampai 44 saya bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu. Jadi Lazarusnya udah bangkit belum nih? Belum, batunya baru diangkat. Lazarusnya di dalam. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, nah perhatikan. Yesus berkata apa? Bapa, aku apa? Mengucap syukur kepadamu. Kenapa Yesus mengucap syukur? Karena engkau telah mendengarkan aku. Padahal belum terjadi apa-apa. Lazarusnya masih apa? Masih mati. Tapi Yesus bilang, aku mengucap syukur engkau telah mendengar. Telah, udah kejadian. Di sini juga kita menemukan ada langkah iman. Makanya Yesus mengucap syukur walaupun Lazarusnya masih di dalam. Terus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus dengan suara keras. Lazarus, keluar. Kira-kira gitu ya. Ini kan bahasa Indonesia, marilah keluar. Mungkin Yesus, Lazarus, keluar. Gitu. Orang yang telah mati itu datang keluar. Hebat enggak? Itu rohnya bisa masuk lagi. Zut. Kaki dan tangannya masih terikat. Itu yang pocongan tadi. Gini. Dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mujizat kebangkitan terjadi. Kenapa? Walaupun belum terjadi apa-apa. Masih mati di dalam. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena engkau sudah mendengar doaku. Jadi betul-betul Yesus yakin dan dia mengucap syukur. Pasti Lazarus bangkit. Saudara pernah dengar ceritanya Derek Prince enggak? Siapa yang pernah baca bukunya Derek Prince? Ada? Oke. Siapa lagi? Saya pikir angkat tangan garuk-garuk. Itu Derek Prince punya istri yang kakinya sakit. Dan kalau lagi kambuh sakitnya luar biasa. Seringkali istrinya tuh pukul-pukul kakinya. Ini kaki bikin saya sial. Ini kaki bikin saya susah. Ini kaki membuat saya gak bisa jalan dengan normal. Dan bertahun-tahun istri Derek Prince berdoa untuk kesembuhan dari kakinya. Tapi tidak terjadi perubahan. Dan satu hari ketika Derek Prince lagi berdoa dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbisik dalam hati Derek Prince. Hai hambaku, bilang sama istrimu. Berhenti minta kesembuhan. Loh Tuhan kenapa? Mulai hari ini mulai bersyukur. Mulai hari ini mengucap syukur. Berhenti minta, mulai bersyukur. Selesai doa, Derek Prince bilang sama istrinya, Mah, tadi Tuhan berbisik pada saya. Berhenti minta, bersyukur. Mau praktek gak? Kita praktek. Sejak hari itu Derek Prince dan istrinya tiap hari menumpangkan tangan kepada kaki dari istrinya yang sakit. Dan mereka berkata apa? Aku bersyukur ya Tuhan karena kaki ini sudah sembuh. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan karena semua yang tidak normal sudah jadi normal. Aku bersyukur kepadamu karena yang sering sakit kalau kambuh tidak akan sakit lagi. Dan aku bersyukur karena kaki ini akan membawa tubuhku kemanapun dengan baik. Dan saudara tahu dalam waktu 1 bulan perlahan-lahan tulang-tulangnya itu membaik. Semua kakinya normal. Yang sering kambuh sakit gak pernah kambuh lagi. Dan kesembuhan yang total terjadi atas kakinya istri Derek Prince. Mungkin masih sakit waktu itu.
Sama seperti yang Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa, engkau telah mendengarkan aku. Masih mati Lazarusnya. Tapi itulah ucapan syukur, ada iman di dalam ucapan syukur. Walaupun masalahnya belum selesai, walaupun penyakitnya belum sembuh, tapi dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kakiku sembuh. Terima kasih Tuhan, kakiku normal. Terima kasih Tuhan, kakiku sehat. Hari ini mungkin saudara sudah berdoa untuk banyak waktu. Dan tidak terjadi kesembuhan. Maukah saudara berkata untuk tubuh saudara yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan katakan, aku bersyukur ya Tuhan karena aku sudah menerima kesembuhan. Aku bersyukur kepadamu karena semua organ tubuhku sempurna dan sehat. Kalau bisnis saudara dalam persoalan katakan, Tuhan aku mau bersyukur karena bisnisku diberkati. Kalau mungkin orang dengar bilang, bohong lo, bisnis lu lagi parah nih. Tapi itulah iman. Bersyukur itu iman. Karena kondisi belum berubah. Penyakit belum sembuh, problem dalam bisnis belum terjadi perubahan. Tapi itulah iman, bersyukur seperti Anda sudah menerima. Dan mujizat terjadi. Aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau telah mendengar doaku. Masih di dalam Lazarusnya. Tapi karena itu dikatakan oleh Yesus, bersyukur langkah iman dan mujizat terjadi. Hari ini ucapkanlah syukur untuk bisnis saudara. Ucapkanlah syukur untuk penyakit saudara. Ucapkanlah syukur untuk organ tubuhmu yang mungkin belum normal. Ucapkan syukur untuk keluargamu. Bersyukurlah untuk suamimu yang sudah 3 bulan gak pulang. Oh Tuhan, aku bersyukur untuk suami yang begitu baik. Begitu saudara. Bikin Tuhan kaget hari ini. Sebab biasanya saudara berdoa dan nyumpain suamimu. Kapan suamimu? Suamiku dicabut nyawanya Tuhan. Gitu saudaraku. Tapi hari yang saudara bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk suami yang baik. Malaikat kaget, Tuhan kaget, tetangga kaget. Suamimu yang pulang juga kaget. Dia berpikir istriku udah hilang ingatan. Tapi mujizat terjadi. Ucapkan syukur walaupun kondisi belum berubah. Dan terimalah mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu lagi yang terakhir. Mengapa kita harus punya gaya hidup bersyukur? Sebab mengucap syukur membawa kebebasan dan jalan keluar. Ada di sini yang datang lagi jalan buntu? Adakah yang datang sore ini saudara berada dalam kondisi rasanya tidak ada jalan keluar bagi saudara? Adakah yang sore ini datang dalam ibadah di tempat ini saudara merasa tidak lagi ada pertolongan bagi saudara, untuk problem saudara, untuk masalah saudara. Semua jalan buntu. Saudara maju ke depan mentok, balik ke belakang mentok juga. Saudara ke kanan mentok, saudara ke kiri juga jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Saya beritahu masih ada jalan, satu jalan yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa menengadah ke atas. Dan di atas ada langit yang terbuka bagi saudara dan berkata, aku mengucap syukur Tuhan. Karena ketika aku mengucap syukur, semua jalan yang tertutup Tuhan buka bagiku. Ada mujizat, jalan yang tertutup Tuhan buka ketika kita bersyukur. Apakah ayatnya ada Pak? Di mana ayatnya Pak? Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 mencatat sebuah kisah yang luar biasa bahwa setiap pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 berkata begini. Ini Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara. Setelah bikin KKR dan banyak orang terima Yesus, Paulus dan Silas dilemparin batu. Digebukin, ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Dan apa yang mereka lakukan dalam penjara? Saya bacakan Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, dalam kondisi babak belur, Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan apa saudara? Puji-pujian. Ini salah satu bentuk ucapan syukur. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini bukan nyanyian orang lemes. Mati gua, mati gua, mati gua. Bukan gitu. Nyanyiannya semangat. Orang lain dengar. Tetangga dengar. Tahanan yang lain dengar. Waktu mereka menyanyi bersyukur apa yang terjadi? Akan tetapi
terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya ini bukan gempa yang semua kota kena. Gempanya hebat, yes. Tapi ini gempa lokal, cuma penjara doang yang gempa. Kenapa? Tuhan geleng-geleng kepala. Kalau Tuhan geleng-geleng kepala itu gempa. Kenapa Tuhan geleng-geleng kepala? Tuhan nggak habis pikir. Kok ada orang sehebat Paulus dan Silas? Udah khotbah, menginjil, KKR, bukannya dikasih makan. Kalau saya dari tadi kasih makan di belakang. Habis khotbah kasih makan. Dilemparin batu. Babak belur berdarah. Kalau dilemparin bakpo masih mending. Kita tangkap, kita makan. Bakpo babi panggang, bakpo casyu atau apa. Enak saudaraku. Ini batu. Udah babak belur. Udah begitu digebukin. Udah begitu ditangkap, dijebloskan ke penjara. Orang-orang pikir lu pasti nyerah nih. Lu pasti ngomel sama Tuhan. Kan banyak orang kalau udah pelayanan gak diberkati ngomel. Tuhan udah 6 bulan jadi usher. Kok toko tetap sepi? Emang cari pesugihan di gereja? Udah 6 bulan Tuhan, pelayanan berkorban. Kok bisnis saya gak maju-maju? Paulus dan Silas kalau mau kecewa, dia bisa kecewa loh. Tapi mereka nyanyi, kira-kira kalau saya bisa dengar lagunya. Ini 2000 tahun yang lalu lagunya. Mereka tuh bilang gini, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena engkau menganggap aku layak menderita karena nama Yesus. Aku bersyukur Tuhan karena aku bisa menderita karena nama Yesus. Aku begitu bersyukur. Sampai Tuhan juga geleng-geleng kepala kan tadi bilang, hebat nih orang. Begitu dia geleng kepala, gempa. Gempa lokal nih. Gempanya begitu dahsyat tapi hanya di penjara doang. Dan pintu-pintu penjara tidak sanggup menahan pujian dari Paulus dan Silas. Terbuka semuanya. Dan rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka tidak sanggup menahannya. Dan semuanya terbuka. Dan Alkitab berkata mereka keluar bebas. Mereka keluar karena semua pintu yang tertutup sudah Tuhan bukakan. Mereka keluar dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini berapa banyak sudah mau berkata, Tuhan saya lagi jalan buntu. Saya gak melihat jalan keluar. Saya gak melihat seorang pun bisa tolong saya. Ini problem saya terlalu berat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu bersyukur. Dan lihat Tuhan menjamah saudara. Lihat kuasa Tuhan membebaskan saudara. Lihat kuasa Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan Tuhan akan menolong saudara. Dan berita baiknya adalah pertolongan Tuhan kelihatan terlambat. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saudara yang datang dengan susah. Saudara yang datang dengan ketakutan dan kekhawatiran. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa saudara? Doa, apalagi? Permohonan. Dan dengan apa? Doa udah Tuhan, oke. Mohon udah, oke. Satu yang belum. Apa yang belum? Mengucap syukur. Pada saat saudara mengucap syukur, itu langkah iman. Karena penyakitmu belum sembuh. Problemmu belum selesai. Tapi saudara mengucap syukur, itu langkah iman. Dan juga itu artinya saudara mempercayai kebaikan Tuhan. Karena masalah belum beres, tapi saudara percaya itu pasti baik ujungnya. Pada waktu saya di pesawat, saya berdoa, saya dapat satu kalimat dari Tuhan. Dan ini saya tulis saudaraku. Ya, mengucap syukur artinya mempercayai kuasa Tuhan untuk menolong. Karena masalahnya belum selesai. Lazarus masih mati. Penyakitmu belum sembuh, tapi saudara bisa mengucap syukur, aku sembuh. Itu artinya mempercayai kuasa Tuhan untuk menolong dan apa? Percaya apa? Kebaikan Tuhan walau saudara belum mengerti.
Masa bangkrut bisa bersyukur? Karena kita percaya ujung-ujungnya pasti baik. Kita percaya kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur apapun yang sedang kita alami. Dengar baik-baik saudara-saudara, tidak perlu ke dukun. Tidak perlu ke paranormal untuk meramalkan masa depan saudara. Lebih baik saudara dengar saya ngomong hari ini. Saya mau bernubuat tentang saudara. Saudara mau dengar masa depan saudara? Dengar baik-baik, saya bernubuat tentang saudara hari ini. Setiap saudara di tempat ini yang percaya kepada Yesus, saya mau beritahu pada saudara, engkau punya masa depan yang sangat amat baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mengapa saya bernubuat seperti itu? Sebab Alkitab berkata, aku punya rancangan untuk masa depanmu, kata Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah mau mencelakakan saudara. Apapun yang kau alami, kebangkrutan, peristiwa buruk. Tapi itu belum berakhir. Kalau saudara masih belum lihat yang baik, artinya masih lama berakhirnya. Setiap hal buruk, ujungnya pasti baik. Kenapa? Karena Allah punya rancangan untuk hari depan saudara. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apapun kondisi bisnis saudara, apapun kondisi masalah saudara, apapun keadaan keluarga saudara yang sedang kau hadapi, dengar baik-baik. Bersyukur kepada Tuhan artinya engkau percaya kebaikan Tuhan. Walaupun kau belum mengerti. Kalau saudara datang ke dukun, paranormal, saudara dibohongin. Anda mempercayai kebohongan, Anda dibohongin. Orang lihat tangan saudara, wih lu umur gocap jadi konglomerat, 50 jadi konglomerat. Tapi ada garis putus nih, 49 lu mati katanya. Gocap konglomerat, 49 mati, ngapain? Jangan percaya paranormal, jangan percaya dukun, percaya Tuhan. Percaya firman Tuhan. Tidak perlu pergi kemanapun, saudara punya masa depan yang hebat. Selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, masa depan pasti hebat. Selama Anda berjalan dalam firman Tuhan, masa depanmu hebat. Saya ulang lagi. Selama saudara berjalan di dalam firman Tuhan, masa depanmu hebat. Saudara pasti luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.